Saya Putri Novitasari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 dari jurusan Sejarah Universitas 11 Maret. Hari ini, 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja pembelajaran pada pelajaran sejarah dengan materi pendudukan Jepang di Indonesia. Adapun praktek pembelajaran ini saya laksanakan di unit kerja saya, yaitu di SMA Negeri 1 Ungaran, Kabupaten Semarang. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa. Baik, sangat luar biasa sekali ya pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran sejarah pada pagi hari ini, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Saif untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Saif yang sudah memimpin doa. Semoga dengan doa yang kita panjatkan, pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kemudian ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, Bu Putri mau presensi dulu. Hari ini ada yang tidak berangkat? Siapa? Keterangannya? Dan Ansari? Sakit, Bu. Oh, sakit. Baik, buat teman-teman yang sakit, kita doakan ya semoga lekas sembuh. Kemudian kita bergabung bersama kita lagi di pertemuan ini. Oke, di sini ada 2 bait pantun. Bisa dilihat di kanan atau kiri kalian ya. Ada 2 bait pantun sebagai motivasi pembelajaran di pagi hari ini. Yang bait pertama, yang pantun pertama, sapi berjalan jangan dikejar, kalau dikejar nanti bikin onar. Nah, kemudian jadi siswa harus rajin belajar, niscaya masa depan akan bersinar. Cakep ya pantunnya ya. Dari sini, jadi siswa apa kewajiban sebagai siswa? Jadi kalau tidak mau belajar, ya jangan memilih sekolah, jangan memilih jadi siswa. Karena kalau siswa itu harus belajar. Apa dampaknya ke depan? Nanti masa depan kalian akan bersinar cerah. Nah, kemudian sebelum masuk ke pembelajaran, Bu Putri ingin tanya, kira-kira apa yang sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya? Ya, kebangkitan nasional, organisasi pergerakan nasional. Itu menandai akhir dari materi kalian dalam materi penjajahan bangsa Eropa. Nah, kemudian kita masuk ke materi baru, yaitu penjajahan bangsa Jepang. Nah, nih, sebelum kita masuk ke materi, ada 4 tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai di pertemuan ini. Ada 4 ya. Yang pertama, nanti kalian harus memahami latar belakang masuknya bangsa Jepang ke Indonesia. Jadi, kenapa toh bangsa Jepang itu datang ke Indonesia? Untuk apa? Kemudian yang kedua, memahami proses datangnya bangsa Jepang ke Indonesia. Nanti bangsa Jepang itu ke Indonesia mendarat di mana dulu? Apakah langsung di Jawa ataupun di mana? Nah, kemudian yang ketiga, nanti kalian harus mampu untuk menganalisis upaya yang ditempuh Jepang dalam menarik simpati bangsa Indonesia. Jadi nanti kalian harus tahu kenapa orang-orang Indonesia itu terbuka terhadap Jepang. Kenapa orang Indonesia simpati terhadap Jepang. Nah, baik, kemudian di sini ada tampilan gambar makanan yang sangat enak sekali bagi yang suka ya. Makanan apakah itu? Makanan dari Jepang. Ketika Bu Putri bilang Jepang, kira-kira apa yang ada di pikiran kalian selain makanan? Anime. Terus
Kemudian untuk negara Jepang, kira-kira Jepang itu negara yang bagaimana menurut kalian? Maju. Nah, maju. Kenapa kok bisa dikatakan maju? Karena apa? Disiplinnya, teknologinya, adabnya. Ini ya, kayak adat istiadat yang terus dipertahankan sampai sekarang juga, yang baik tentunya untuk Jepang. Nah, Jepang ini merupakan negara maju yang kita kenal sekarang. Tapi dulu Jepang sempat menjadi negara yang menutup diri, tidak mau terbuka terhadap perubahan. Nah, kemudian dia mulai melakukan revolusi, dikenal dengan restorasi Meiji. Kemudian Jepang mulai membuka diri, kemudian teknologinya mulai dikembangkan, dan Jepang berani terlibat dalam Perang Dunia yang kedua, benar sekali. Apa yang dibutuhkan dalam Perang Dunia? Tentara. Nah, kemudian muncullah keinginan Jepang untuk mencari tentara sumber daya alam dari negara-negara lain. Meliriklah Jepang Indonesia. Karena apa? Sumber daya manusianya banyak, sumber daya alamnya melimpah. Kemudian mulai masuklah Jepang ke Indonesia. Nah, ini di sini ada 4 alasan yang mendasari kenapa orang-orang Indonesia itu optimis terhadap Jepang. Orang Indonesia itu membuka diri kepada Jepang. Ada 4 alasan. Yang pertama, dengan menyerahnya Belanda kepada Jepang, ini dianggap Indonesia sebagai akhir penjajahan di Indonesia. Jadi ketika Belanda menyerah kepada Jepang, Jepang kan dianggap sebagai pahlawannya kita ya, karena berhasil mengusir Belanda. Jadi orang-orang Indonesia itu simpati, terima kasih kepada Jepang. Kita tidak tahu saja nanti setelah itu Jepanglah yang gantian menjajah Indonesia. Kemudian untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Gimana sintaknya? Yang pertama, nanti kalian akan Putri bagi menjadi 6 kelompok, yang masing-masing dari kelompok itu nanti terdiri dari 6 anggota. Kemudian nanti Bu Putri bagikan LKPD-nya. Kalian melakukan diskusi dengan saya dampingi. Kemudian kalian ketika diskusi nanti kalian harus membuat media presentasi. Media presentasinya boleh PowerPoint, boleh poster, boleh juga kalau Bu saya mau bikin video, boleh sekali. Video presentasi kemudian nanti ditayangkan. Nah, setelah presentasi nanti tentunya ada sesi tanya jawab. Bu Putri harapkan nanti aktif ya bertanya ketika ada temannya yang presentasi. Kemudian nanti terakhir kita evaluasi. Dan juga nanti ada evaluasi pembelajaran. Kalian mengerjakan soal pilihan ganda. Ada yang ditanyakan mengenai alur pembelajaran pada pagi hari ini? Belum. Oke, lanjut ya. Nah, ini pembagian kelompok untuk pagi hari ini. Ada 6 kelompok dan 6 anggota. Silahkan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Saya tentukan ya tempatnya ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, yuk bergabung ke kelompoknya masing-masing.
kemudian ada e-book. Tapi mohon maaf, e-booknya ini harus pakai jaringan internet. Kalau e-book ini berisi full penuh mengenai kehidupan Jepang. Bisa di-scan ya rekodnya. Bergerombol ya dengan temannya, tapi menghadap ke depan. Kursinya yang masih menghadap ke belakang geser, menghadap ke depan. Silakan kelompok 1 untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai kebijakan politik dan pemerintahan pada masa penjajahan Jepang. Kebijakan pemerintah militer Jepang di Indonesia. Kebijakan pemerintahan Jepang diantaranya adalah membentuk organisasi sosial dan keagamaan, membentuk organisasi semi militer. Organisasi di masa Jepang yaitu Gerakan Pemuda A, Putra, Jawa Bahupai, NIAI, dan Masyumi. Pulau Jawa saat itu masih diberlakukan pemerintahan sementara. Hal ini berdasarkan Samusere atau undang-undang yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara ke-16. Isi undang-undang tersebut yaitu 1. Jabatan Gubernur Jenderal pada masa Hindia Belanda dihapuskan dan segala kekuasaan yang dahulu dipegangnya diambil alih oleh Panglima Tentara Jepang di Jawa. 2. Para pejabat pemerintah sipil beserta pegawainya di masa Hindia Belanda tetap diakui kedudukannya asalkan memiliki kesetiaan terhadap tentara pendudukan Jepang. 3. Badan pemerintahan dan undang-undang di masa Belanda tetap diakui secara sah untuk sementara waktu asalkan tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer Jepang. Susunan pemerintahan militer Jepang. 1. Bushidatan atau panglima tentara yang kemudian disebut Seigo Shikitan atau panglima tertinggi sebagai pucuk pimpinan. 2. Hakinseikan atau kepala pemerintahan militer yang ditangkap oleh kepala staf. 3. Biseibu atau koordinator pemerintahan atau semacam gubernur.
Di dalam pemerintahan itu, Jepang juga membentuk kesatuan Kempetai atau polisi militer. Selain itu juga ditetapkan lagu kebangsaan yang boleh diperdengarkan hanyalah Inkigayo. Padahal sebelum tentara Jepang datang di Indonesia, lagu Indonesia Raya sering diperdengarkan di radio Tokyo. Sekian dari presentasi kelompok kami yang telah ada yang bertanya. Ya, aja. Saya Ejel Mawati dari kelompok 6 ingin bertanya, apakah ada campur tangan dari tokoh Indonesia dalam kebijakan politik Jepang? Terima kasih. Saya Melita Agudia Samutri, nomor absen 17. Izin bertanya, mengapa lagu kebangsaan Indonesia Raya tidak boleh diperdengarkan? Izin bertanya. Saya Nadia Zilda dari kelompok 5. Izin saya, bagaimana respon masyarakat Indonesia pada saat ditetapkan lagu kebangsaan yang boleh diperdengarkan hanyalah di negeri. Saya Kabes Suara Febri Handika dari kelompok 3 ingin bertanya, perubahan apa yang terjadi pada rakyat Indonesia sebelum dan sesudah penjajahan Jepang? Izin menjawab pertanyaannya aja tadi. Tadi pertanyaannya apakah dicampur tangan dari tokoh Indonesia dalam kebijakan politik Jepang? Jawabannya adalah ada, yaitu contohnya Syamsuddin, seorang tokoh nasionalis yang disebut kurang dikenal masyarakat Indonesia yang memimpin gerakan Hudaan. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Melita, kenapa lagu Indonesia Raya dilarang untuk dinyanyikan pada masa penjajahan Jepang? Dilarangnya memperdengarkan lagu Indonesia Raya adalah karena Jepang takut mengaku mereka tergeser dan rakyat mulai melakukan perlawanan kepada Jepang. Izin menjawab pertanyaan Rian. Perubahan yang terjadi pada Indonesia sebelum dan setelah penjajahan Jepang diantaranya yaitu akses pendidikan. Kegiatan pendidikan dan pengajaran di Indonesia menurun. Sebagai contoh, gedung sekolah dasar menurun dari 21.500 menjadi 13.500 gedung sekolah lanjutan menurun dari 850 menjadi 20. Sekian yang tadi dari kelompok kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa sekali ya kelompok 1. Ada 1, 2, 3, 4 penanya. Nah, Bu Putri garis bawahi satu pertanyaan tadi ya yang mengenai keterlibatan orang Indonesia dalam kebijakan politik. Ya, tadi di awal kita sudah mempelajari mengenai apa saja yang membuat orang-orang Indonesia simpati terhadap kedatangannya Jepang. Nah ini, Jepang bersikap simpati terhadap aktivitas pergerakan nasional. Kalau kalian ingat, ketika kita dijajah oleh Belanda, kan terbentuk organisasi-organisasi pergerakan. Contohnya ada PNI, PKI, kemudian Budi Utomo, PI, Sahabat Islam. Nah, ketika kita dijajah oleh Belanda, Belanda itu kan tidak mendukung beberapa organisasi. Contohnya PNI ketika itu diketuai oleh Soekarno. Ketika pihak PNI mengeluarkan kritik terhadap pemerintahan Belanda, itu kan tokoh-tokoh dari PNI dibuang, diasingkan. Nah, ketika masanya Jepang tidak, ketika Jepang mulai menjajah Indonesia, orang-orang tokoh-tokoh tadi yang sudah diasingkan, mereka dipulangkan kembali ke tempatnya masing-masing.
tadi apa aja? Jawa Hukukan, kemudian Gerakan 3A. Nah, kemudian ada organisasi yang alirannya Islam adalah MIAI, MIAI. Nah, di situ ya perbedaannya ya. Jadi kalau orang-orang Belanda itu tidak menerima kritik, yang mengkritik akan diasingkan kalau tidak dipenjara. Nah, orang Jepang ini malah mendukung. Jadi yang tadi diasingkan dipulangkan kembali. Nah, itu tambahan mengenai tadi pertanyaan yang pertama. Baik, kita lanjutkan ya presentasi yang kedua. Silahkan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai kebijakan penjajahan Jepang di bidang militer. Kebijakan pemerintah militer Jepang di Indonesia adalah remaja laki-laki di Indonesia wajib mengikuti sekolah militer atau pendidikan militer untuk mempersiapkan peperangan. Jepang membentuk organisasi militer dan semi militer. A. Organisasi semi militer gabungan Jepang. 1. Pengarahan tenaga pemuda, melatih para pemuda untuk menjadi disiplin, memiliki semangat juang yang tinggi, dan berjiwa kesatria. 2. Seininda, organisasi barisan pemuda yang bertujuan mendidik para pemuda terhadap memerdekakan dirinya dengan kekuatan sendiri. Yang ketiga, Kaibudan merupakan barisan organisasi pembantu polisi. 4. Ujinbai merupakan barisan militer wanita untuk tenaga medis, spy, dan keperluan logistik. Yang kelima, Hizbullah, barisan semi militer yang direkrut dari golongan Islam. Yang keenam, Sujintai, barisan pelopor yang dibimbing langsung oleh Bapak Nasional Indonesia. Kemudian dari kami ada yang mau ditanyakan? Apa yang menjadi pembeda antara organisasi militer dan semi militer? Yang mau ditanyakan lagi? Perkenalkan, saya Muhammad Said Arafin, nomor absen 19. Bertanya, pernahkah prajurit-prajurit tersebut berbalik melawan Jepang? Terima kasih. Izin pertanyaan dari untuk organisasi militer Jepang adalah organisasi yang diputuskan untuk melakukan pertahanan secara militer dengan mempertahankan wilayah Indonesia. Misalnya prajurit tentara dalam organisasi ini pelatihan pembicaraan masyarakat. Sedangkan organisasi semi militer Jepang adalah organisasi yang tidak diputuskan untuk melakukan pertahanan secara militer, namun lebih bersifat keamanan dan ketertiban serta kecenderungan untuk kesejahteraan rakyat. Pelatihan di bidang pemiliteran tak ada namun tidak dibutuhkan. Saya Sumarga Salsabila ingin bertanya, apakah ada pemimpin organisasi semi militer dan militer Jepang yang merupakan tokoh dari Indonesia? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan saya, apa kepentingan peperangan Jepang di Laut Pasifik dalam menghadapi masalah sekutu? Yaitu diawalinya dengan pembentukan peta yang diawali oleh surat Raden Broto Mangkupraja kepada Bung Saiken atau kepala pemerintahan militer Jepang pada bulan September 1940. Terima kasih. Demikian presentasi dari kami selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk berikan kesimpulan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan untuk kelompok 2. Apakah ada organisasi militer atau semi militer yang melakukan perlawanan? Ada. Supriyadi, pemberontakan peta di Blitar. Jadi kenapa Supriyadi ini memimpin pemberontakan? Jadi peta yang ada di Blitar itu malah dipekerjakan sebagai romusa. Nah, jadi para anggota peta itu tidak terima, kemudian melakukan pemberontakan. Nah, itu tadi ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah
ya untuk presentasinya sudah semuanya. Nah, kemudian untuk berikutnya kalian akan mengerjakan soal evaluasi. Silakan kursinya, mejanya dirapikan terlebih dahulu. Nah, yang belum menghadap ke depan, kursinya silakan dikerjakan. Baik, silakan di-scan barcode-nya, silakan dikerjakan. Ada soal evaluasi dalam bentuk pilihan ganda melalui Google Form. Membuat kebijakan-kebijakan untuk menarik simpati masyarakat Indonesia dalam bidang politik, pemerintahan, pendidikan, dan lain-lain. Tapi walaupun begitu, tetap justru malah Jepang memberikan penderitaan juga bagi rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih ya Aida, tepuk tangan untuk Aida. Nah, itu tadi ya kesimpulan dari Aida bahwa kita tadi sudah mempelajari mengenai proses masuknya Jepang ke Indonesia, kemudian apa sih yang membuat orang-orang Indonesia ini optimis terhadap kedatangan Jepang karena alasan-alasan tadi. Kemudian tadi juga kita sudah mempelajari mengenai berbagai kebijakan yang diterapkan oleh Jepang di Indonesia. Dilihat dari kebijakan politik dan pemerintahan, kebijakan militer, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Belum ya? Oke, lanjut ke refleksi pembelajaran pada pagi hari ini. Apakah kalian senang pada pagi hari ini? Senang. Kira-kira apa
pertanyaan dari teman. Karena kelompok 1 tadi diserbu banyak pertanyaan dari teman-teman. Oke. Kemudian, kalian masih semangat kan? Masih. Ya, itu ya refleksi pembelajaran pada pagi hari ini. Kemudian, Bu Putri ada satu penggal kalimat. Belajar memang melelahkan, namun akan lebih melelahkan lagi jika kamu tidak belajar. Ada yang masih sering kebut SKS ketika ada tugas? Sering kebut semalam? Tiba kita di penghujung pembelajaran pada pagi hari ini. Bu Putri ucapkan terima kasih kepada kalian yang sangat luar biasa. Bu Putri mohon maaf kalau dari tadi awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran ada salah dari Bu Putri, dimaafkan ya. Pokoknya terima kasih semuanya. Sekian dari saya. Selamat pagi semuanya. Pagi, 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 luar